Salam. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, cuma saya mengganggu, tapi biarlah kita tetap sayang Tuhan. Kalau kita sayang pekerjaan, biar hujan jauh dari sini sampai ke Lampar atau Kabil, sayang pekerjaan nggak pakai mantel. Ya, anak-anak kita takut nanti nilainya nggak bagus, banyak aksen di musim hujan. Sayang anak, dikasih mantel pergi ke sekolah. Kan kita pakai Maxim karena begitu penting. Tapi sayang, banyak orang tidak begitu mementingkan Tuhan ternyata. Ya, dia tidak pernah berhenti ngasih nafas sama kita sampai sekarang, saudara. Jadi perlu kita renungkan bukti cinta kita sama Tuhan, sementara dia begitu sangat mengasihi kita dan begitu sabar melihat tingkah laku kita. Baik, firman Tuhan hari ini di minggu ketiga Advent menantikan kedatangan Tuhan dari 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua yang kita diri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai warga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tidak menopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, ini adalah surat seorang hamba Tuhan besar bernama Rasul Paulus kepada anak rohaninya sekaligus rekan sekerjanya yang masih sangat muda yang bernama Timotius. Timotius dapat kepercayaan besar dari seorang rasul besar untuk melayani, memimpin satu negara, yaitu disebut Efesus. Sampai sekarang masih ada Efesus ini, saudara. Saudara boleh pergi ke sana dan saudara boleh melihat keindahan kota tua Efesus. Nah, dia melayani di sana. Rasul Paulus tidak salah menempatkan orang. Dia harus melihat kemampuan dan latar belakang daripada orang yang ditempatkannya. Dia ingin mengunjungi hamba Tuhan yang muda itu, Timotius. Karena dia khawatir, selain dia karena masih muda, dia khawatir banyak sekali mendapatkan tantangan. Efesus adalah satu kota yang besar, sekarang menjadi negara, yang bagian daripada negara bagian Turki. Kota besar, pusat kegiatan berhala, Dewi Diana, atau juga Dewa Matahari, sangat besar di sana. Ya. Jadi pusat penyembahan berhala. Nah, dia ditempatkan di sana bagaimana mau melayani? Dia menginjili, memenangkan orang, kemudian memilih orang untuk membantu pelayanan. Sehingga bagaimana ini hamba Tuhan ini bisa melayani di sana? Dia khawatir. Sehingga seorang hamba Tuhan yang sangat tua kirim surat. Dia rindu jumpa sebenarnya, langsung kasih kekuatan, kasih berkat, kasih semangat untuk melayani. Kemudian dia tulislah surat ini, inti daripada pasal 3.
semuanya itu kutuliskan kepadamu. Ibaratnya kepada anak muda itu. Semuanya itu yang mana? Itu yang ada di ayat-ayat sebelumnya di pasal 3 ini. Kalau kita lihat pasal 3, syarat-syarat bagi penilik jemaat sudah dituliskan. Jadi kalau dia menggembalakan, memilih orang-orang yang mau melayani, ada syarat-syaratnya ya, jangan asal pilih. Itu tidak kita korbankan. Kemudian syarat-syarat bagi diaken yang punya hati membantu orang, diaken. Syarat-syaratnya ini. Diingatkan itu. Nah, sehingga dikatakan dalam bagian terakhir pasal 3 ini, semuanya itu kutuliskan kepadamu. Artinya hati-hati melayani, memberi kepercayaan. Semua itu sudah kutuliskan syaratnya. Misalnya di sini cuplik aja, benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, di gembala-gembala juga, menginginkan pekerjaan yang indah. Melayani Tuhan itu pekerjaan indah. Jadi kalau saudara ambil bagian dalam melayani ini, itu sangat indah di mata Tuhan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu perlu diingatkan kepada hamba Tuhan muda itu. Tentu itu sangat diperhatikan oleh Timotius yang muda. Kemudian dikatakan, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Aku harap bisa mengunjungi engkau, hamba Tuhan yang muda. Itu harapan, tapi ternyata harapan tinggal harapan. Ternyata gak ketemu, cuma surat. Dan dalam bahasa aslinya kata harapannya, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau, bahasa aslinya artinya keadaanku tidak menentu. Artinya ya berharap tapi gak menentu. Kenapa? Apa yang tidak menentu? Pelayanan di tempat lain dia juga sudah kirimkan hamba-hamba Tuhan. Misalnya di Pulau Kereta, itu banyak orang Yahudi. Maka yang melayani di situ harus orang Yahudi. Tapi untuk daerah penyembahan berhala nggak boleh orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak menyembah berhala. Ditempatkan Timotius. Kenapa Timotius? Timotius bapaknya orang Yunani, latar belakang penyembahan berhala, ibunya Yahudi. Jadi Timotius ini bukan dibesarkan oleh iman bapaknya, tapi ibunya dan neneknya dari darah Yahudi. Itu sebabnya dia ditempatkan di sana dan menghadapi itu kelompok penyembahan berhala itu. Hadapilah di sana. Kau tahu latar belakang itu, bapakmu kan mantan dari situ. Ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin. Jadi aku sibuk mendorong hamba-hamba Tuhan lain di Pulau Kereta, di tempat-tempat lain. Bukankah Rasul Paulus jalan surat kepada jemaat di Efesus, surat kepada jemaat di Tiatira, surat kepada jemaat di Roma. Dia pergi jalan membuka pelayanan saudara. Itu bunyi suratnya, ternyata tidak sampai, tidak ketemu. Padahal dia satu kali pernah biarkan Timotius, kau baik-baik melayani. Ingat, kau udah dapat karunia ketika aku tumpang tangan, kau melayani, semangat. Ingat bagaimana kau dididik ibumu, nenekmu. Ingat tangisan-tangisan mereka untuk menguatkan dia melayani saudara. Jadi enggak datang, tapi surat mesti sampai. Ini juga pesan sama kita, beratnya melayani dan apa pesan-pesan bagi kita menjelang Natal ini sebagai satu keluarga. Dilanjutkan kalimatnya, jadi jika aku terlambat, kau juga bukan terlambat, enggak datang. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Artinya dia sudah memberi kepercayaan engkau menjadi gembala yang muda di kota Efesus. Kau harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah ya. Kalau kau udah mengangkat orang lain menjadi diaken, menjadi ini, yang dipilih orang begini, kau juga harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Tidak dikatakannya sebagai keluarga A, B, C yang sudah berkeluarga, bukan. Sebagai keluarga Allah. Kalau memang udah Kristen, aku dari baptis Islam, jadi keluarga Allah, hidup sebagai keluarga Allah. Persyaratannya,
Gimana sebenarnya orang Kristen itu udah masuk keluarga Allah? Artinya keluarga Allah, keluarga kerajaan sorga. Ya, keluarga kerajaan sorga. Keluarga pastori. Tapi keluarga kerajaan Allah itu lain lagi, di sana tempatnya. Jadi ada persyaratannya saudara yang perlu kita ingat. Hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah. Jadi kita ini tiap keluarga si A, jemaatnya Allah, punya Allah. Ada syarat-syaratnya. Kita ini semua gabungan daripada jemaat dari Allah. Saya jemaat dari Allah. Demikian anak-anak saya jemaat dari Allah. Demikian juga tiap keluarga A, anak-anaknya jemaat dari Allah. Ada tanggung jawab kepada yang punya pimpinan, yaitu Yesus. Kita adalah jemaat Allah. Jadi kalau Bapak Gembala bilang, oh selagi mengunjungi jemaat, ya jemaat tempat ini. Tapi ingat, apakah di jemaat Allah? Ini yang kita lihat. Jemaat eklesia, iya. Tapi apakah jemaat Allah? Walau-walau. Dan perlu kita lihat bagaimana hidup sebagai jemaat daripada Allah. Jadi artinya pemilik jemaat itu Allah, dan semua bertanggung jawab kepada Allah. Gembala-gembala hanyalah melayani jemaat itu dan mendorong untuk bisa menjadi bagian daripada jemaat Allah, saudara. Dikatakan jemaat dari Allah yang hidup. Artinya Tuhan melihat setiap jemaat, Tuhan melihat setiap keluarga. Bagaimana bisa mengerti jemaat dari Allah yang hidup? Pemahamannya seperti ini. Satu kali ada dua orang berjalan ke Emmaus. Mereka frustasi waktu itu bahwa Tuhan Yesus mati. Mereka kecewa. Minta bikin mujizat menyembuhkan orang, bangkitkan orang mati, dia sendiri mati. Kecewa. Pulang ke kampung mereka, ke Emmaus. Itu kampung halaman dia. Dalam perjalanan mereka bincang-bincang. Ada dalam Alkitab untuk tentang hal itu. Ceritanya berdebat tentang Yesus yang bangkit. Tiba-tiba muncul Tuhan Yesus dalam rupa kebangkitan. Kalau dia rupa dalam kehidupan sebelum dia mati dan bangkit pasti dikenal. Tapi setelah bangkit nggak bisa dikenal karena tubuh kebangkitan. Hanya orang tertentu yang sudah dicerihkan matanya bisa melihat tubuh kebangkitan. Jadi ketika jalan ngomong-ngomong, kalian ngomongin apa? Boleh dengar dari ngomong, kau sendiri yang tidak mengerti apa sekarang yang menjadi headline berita di mana-mana, trending topik. Yesus itu yang tadinya kami harap dia begini jadi Mesias, dia mati, tapi dengar cerita dia udah bangkit loh. Mungkin di bagian Tuhan Yesus orang ini nggak tahu berita itu benar, ada sekarang ngomong sama kalian. Kira-kira begitu. Mereka ngomong tentang itu. Hari hampir malam, belum ada hotel, belum ada penginapan, tidak ada losmen. Langsung bilang, lalu tempat di rumah kami aja yang inap, jangan terus, udah malam. Tuhan Yesus mungkin geli di hatinya, dia nggak tahu aku tubuh kebangkitan. Aku bisa di sana, aku bisa ke sana. Namanya udah bangkit, tubuh kebangkitan. Tapi dia bilang numpang di rumah orang itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus langsung duduk mengambil tempat kehormatan, seolah-olah dia tuan rumah. Dia ambil roti, padahal bukan rumah dia, bukan roti dia. Ambil roti, kemudian dia dipecah-pecahkannya, diberkatinya, terus dia bagi. Makanlah, inilah, makanlah, minumlah. Baru mata mereka teringat. Itu Tuhan langsung Tuhan Yesus menghilang. Itulah hal yang hidup. Ya, dia ada di rumah saudara. Kalau saudara menyembah dia sungguh-sungguh. Dia Allah yang hidup. Amin. Dia ada, dengar doa, dengar tangisan, dengar keluhan, dia ada loh. Dia mengerti. Itu Allah yang hidup. Tapi bagi orang yang nggak percaya, ya nggak perlu ibadah. Nggak lihat kok. Nggak, enteng, nggak usah ini, nggak usah itu. Jangan lupa Allah itu hidup. Itu perlunya kuasa doa. Dia ada. Sehingga Tuhan Yesus katakan waktu dia mau naik ke surga, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan
Sudah zaman aku menyertaimu. Itulah Allah yang hidup. Itu sebabnya kita perlu dengar firman menambah iman, perlu beribadah, perlu tahu kuasa doa. Allah itu Allah yang hidup. Ini perlu kita ingat. Ya, adakah Tuhan itu? Ada. Kalaupun anggota keluarga kita macam-macam, yang nggak ada ya Tuhan itu. Kenapa nggak berubah suamiku? Kenapa nggak berubah istriku? Kenapa nggak berubah anakku? Jangan lupa, Tuhan hidup. Amin. Terus berdoa. Yang penting, Allah itu adalah Allah yang hidup. Jadi katakan demikian. Sudahlah, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup, keluarga Allah, jemaat daripada Allah yang hidup. Saudara, jemaat dari Allah yang hidup. Keras jawabnya ya. Yang betul-betul jemaat Allah atau jemaat yang mana nih? Saudara, jemaat dari Allah yang hidup. Amin. Seperti itu pernyataan iman tuh. Bahwa kita percaya pada Allah yang hidup itu, bukan Allah yang mati. Ya, selanjutnya kalau kita sudah menjadi bagian daripada jemaat Allah, ada PR. Yang dikatakannya, kita benar-benar menunjukkan diri sebagai jemaat daripada Allah yang hidup. Orangnya adalah tiang penopang, dan dasar kebenaran. Ciri-ciri jemaat Allah yang hidup bukan dari mendaftar di satu gereja kemudian menghilang. Ada jemaat ini mendaftar nggak pernah muncul. Ya, tiang penopang. Betul-betul jemaat Allah yang hidup, tiang penopang. Sebagai jemaat di gereja ini berada tiang penopang. Apa artinya? Gereja atau rumah kita pasti ada tiang-tiangnya. Ada berapa tiang? Kan nggak kelihatan, tapi ingat, tanpa tiang tidak kuat satu bangunan. Ya, menopang berdirinya satu bangunan, ada tiang. Menopang satu gereja pelayanan, jemaat harus menjadi tiang. Itu Tuhan yang lu ngomong. Tiang yang gunanya menopang. Yang namanya menopang, menguatkan, membuat kokoh pelayan itu, bukan merusak. Jadi artinya memang kita harus kuatkan. Saya harus kuat. Saya harus kuat. Ya. Aku tidak boleh rubuh, sebab aku sudah bagian daripada jemaat Allah. Ya, jemaat Allah, jemaat surga, orangnya mesti penopang pelayanan. Ini cirinya, saudara. Supaya hati-hati dalam bersikap. Apakah kita bukan menjadi penopang, menjadi menghancurkan, menjadi merusak? Karena luar biasa ternyata fungsi kita kalau sudah mau menjadi jemaat Allah, mesti menopang. Mari kita lihat diri kita, Tuhan, aku rupanya harus jadi penopang. Anak-anak muda penopang. Kemarin Natal apa namanya? Sekolah minggu BK. Bagaimana senang ada anak muda yang drum itu siapa ya? Senang Bapak Gembala itu berdua, puji Tuhan, mereka ada hati mau melayani dan drum. Ya, Gembala rindu yang belum ambil bagian anak muda. Kalau punya hati pasti berani. Tapi kalau nggak punya hati, malu, nggak percaya diri. Ya, hatinya yang menentukan kita jadi semangat. Ya, biarpun kita nggak tahu, tapi kita punya hati, jadi bisa, jadi berani. Seperti itu.
semua jadi penopang. Kalau udah jadi penopang, jangan cabut. Kita kalau udah punya tiang-tiang penopang, cabut, terpaksa cabut. Ayo, jangan mencabutkan diri. Aku tak mau penopang. Rusak. Kalau nggak dipakai jadi penopang, cabut sendiri, rusak dia. Tiang itu rusak maksudnya. Kalau cabut. Jadi mari kita teguh melayani. Karena apa? Tuhan menuntut, aku selamatkan engkau jadi jemaatku, kata Tuhan. Kau harus menopang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ibu-ibu, ada yang belum menopang sini, kaum wanita? Bertambah umur kita ya. Berapa uban? Ya, perlu kita sadar untuk mendidik anak-anak kita. Aku mau jadi ibu-ibu penopang. Itu bapak-bapak yang belum aktif ibadah sektor, mari jadi jemaat penopang. Mungkin kita nggak begitu pintar khotbah atau berbicara, tapi ketika kita mau menjadi penopang, kita telah menjadi berkat. Amin. Amin. Ya, kita telah menjadi berkat. Bapak Gembala jadi berkati dengan pelayan mereka, diberkati. Semangat melayani. Semua diberkati. Karena apa? Ibadah lebih semangat. Itulah fungsi berkat itu. Bapak Gembala juga diberkati tampilan Mima. Rajin kali melatih anak-anak menari. Di malam itu pas anak-anak cowok pakai kacamata, ganteng ya, mereka menari itu kaget juga. Sejak kapan pula jadi pakai kacamata? Waktu latihan kayak gak dengar tiba-tiba pakai kacamata. Dan gerakan yang bagus, nggak nyangka itu Nema sama Nike ngajari, tambah lagi si kembar baru doa, luar biasa. Belum didoakan belum mereka itu mau melayani sekolah minggu, menjadi guru sekolah minggu belum. Kalau kembar mau ikutan atau Mima belum, biasanya kan berlutut dulu gitu ya. Tapi mereka mau menopang. Amin. Amin. Lihat, nggak nyangka lu anak itu berani juga drama. Albert yang tadinya pemalu, susah keluar suara, Bet, suaramu kuat Bet. Itulah gunanya bersekolah minggu ya, dibentuk. Lihat tampilnya oke, luar biasa. Bapak Gembala diberkati. Ya, orang tuanya pasti senang, anakku bisa juga ya. Kan begitu, semangat mencari makan. Anakku rupanya begini. Kan begitu hidup ini. Begitu hidup berkeluarga ini. Kita mau menjadi penopang. Anak-anak muda yang belum aktif di sini, ayo jadi penopang. Ngajar nyanyi, boring, musik, semua ambil bagian. Karena apa? Allah meminta tidak ada yang nganggur, semua menjadi penopang. Upayanya semua jadi penopang. Saudara punya anak tiga-tiganya penopang. Saudara punya anak tujuh-tujuhnya penopang. Amin. Jadi nggak ada yang nggak berarti. Sebab kita diminta untuk hal itu, saudara. Jadi mari kita saudara mau menopang pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang tidak menopang. Kemudian dikatakan selain kita menjadi penopang, kita juga jemaat itu sebagai dasar kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah dan Tuhan Yesus. Dibangun di atas kebenaran itulah kehidupan kita. Kita berdasarkan firman Allah. Dasar kebenaran firman Allah yaitu Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani karena dasar itu. Jadi bukan hanya sekedar saya ingin, enggak. Saya melayani karena Tuhan. Itu dasarnya. Saya melayani karena Tuhan, karena Yesus. Saya melayani karena firman Allah yang mengajari. Itu menjadi dasar setiap pelayanan. Sehingga kita benar-benar disebut sebagai keluarga Allah. Saudara, di minggu ketiga, minggu Advent ini, saudara, yang dikatakan jemaat daripada keluarga Allah. Artinya Tuhan sangat memperhatikan keluarga.
Keluarga itu sangat penting. Yang anak beranak, bercucu itu penting. Kenapa? Ini lembaga keluarga ini perlu diperkuat. Karena kuat keluarga dalam Tuhan, kuat jemaat gereja. Tapi kalau dalam keluarga A bobrok, keluarga B bobrok, berjemaat di satu keluarga, gereja itu kurang bagus. Jadi sangat penting tiap keluarga itu kenal Tuhan. Dan di tiap keluarga itu ada bapak kenal Tuhan, takut Tuhan, ibu takut Tuhan, anak menjadi takut Tuhan. Dan kalau ini bergabung satu gereja itu jadi bagus. Tetapi kalau banyak sekali yang nggak beres, kumpul satu gereja itu kacau. Jadi penting menjadi keluarga jemaat Allah. Keluarga. Itu sebagai seorang hamba Tuhan perlu memberikan pengajaran kepada setiap keluarga selama dianggapnya sebagai anaknya. Seorang guru besar lebih dihargai ketika dia keras, tegas memberikan ilmu pengetahuan. Cara bikin ini teorinya, kalau ini salah, awas ganti ini ya. Kalau rusak ini kau berarti nggak mengikuti aturan rumus-rumusnya. Ini ditegur, kalau salah ditegur. Dan kita segani guru seperti itu karena apa? Mahasiswanya jadi mahasiswa yang berkualitas, luar biasa. Dan setiap mahasiswa berkata, aku respect sama dosen itu. Dia begitu tegas. Aku respect sama guru itu. Dia begitu tegas. Kita hormati orang tua kita yang tegas karena dia tegas. Tapi kalau yang lembek, dia dari situ. Gak apa-apa, jangan pukul, biarin. Bisa bayangkan nggak anaknya kira-kira jadi anak bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kita lebih menghormati guru yang tegas. Sekolah berkualitas, sekolah yang bagaimana? Coba dulu kita pergi ke sekolah yang berkualitas, sekolah favorit. Coba lihat disiplinnya di sekolah favorit. Berpakaian terus bagaimana, jamnya harus masuk jam berapa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekolah favorit, disiplin. Ada katanya di daerah kita sana di Toba sekolah favorit swasta punya salah satu menteri, apa namanya? Ya, itu. Orang Pak Kepala ke situ ya. Mau masuk ke situ, baca itu disiplinnya. Jam berapa masuk, jam berapa ini, belajar ini, nilainya mesti ini. Kalau tidak ini hukumannya. Untuk masuk ke level itu, orang-orang yang tahu berdisiplin, makanya pintar. Orang-orang yang menghargai gurunya masuk sana. Ya, jemaat kalau gak bisa dibilangi, hancur saudara. Hancur. Ketahuilah. Ya, hancur. Kalau gak bisa dibilangin, hancur. Itu fakta di mana-mana setiap pelayanan. Tapi semakin disiplin gereja, semakin diberkati. Semakin tegas gereja, semakin diberkati. Ya, itu seleksi alam. Semakin semua jemaat penopang, semakin besar gereja ini. Amin. Amin. Kalau enggak kita begini-begini terus. Ya. Jadi dimulai dari keluarga. Kenapa dimulai dari keluarga? Lihatlah. Pertama-tama kan Allah membentuk bukan KUA, bukan gereja. Pertama-tama Allah bentuk keluarga Adam dan Hawa. Itu pertama-tama dibentuk. Ya, itu yang pertama-tama dibentuk. Bahkan dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Terus kemudian dikatakan setelah menikah bercuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, artinya penuh di mana-mana. Artinya keluarga itu penting. Kalau bapak yang baik, dia masih tegas, dan anaknya pasti akan lebih berkualitas. Ya, kalau tegas bapak, tidak memanjakan anak, terus kontrol anak, anaknya pasti jago, pasti hebat. Kadang-kadang cara bapak mendidik anak itu ngomongnya yang keras, tegas, tidak dikasih jatah kalau nggak ini, tapi kalau dapat ini kasih hadiah ini. Itu bapak yang bagus.
Tapi kalau bapak yang nggak beres, mbak kata, ya pasti anak-anak juga ya kurang beres. Walaupun ada yang beres itu di luar, mungkin ada yang ambil bagian apa gitu gereja atau orang yang ambil alih, sehingga dia punya figur yang lain, tidak figur ayahnya yang dia lihat. Itu sebabnya banyak orang sulit menyanyikan lagu. Salah satu lagu yang sulit nyanyikan, Bapakku yang baik. Gimana sih bapak yang baik itu? Bapakku gak baik. Ya sulit. Sangat ku cinta, ada lagu aja. Bapak yang mana? Itu gak kelihatan. Tapi bapak, padahal sengaja Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih bapak itu seperti bapak di dunia. Seperti bapak sayang anaknya. Itu sulit. Karena apa? Karena bapak-bapak di dunia kurang kasih anak-anaknya, kurang peduli. Jadi keluarga yang baik menghasilkan anak yang baik. Keluarga yang baik menghasilkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik menghasilkan negara yang baik. Jadi makin bagus kesejahteraan, ekonomi, pendidikan tiap keluarga, kota itu makin bagus. Semua makin bagus, perkeluarga-keluarga bagus, sejahtera, negara pun bagus. Jadi semua Tuhan katakan mulai daripada keluarga, jemaat daripada keluarga. Yang pertama adalah kerohanian. Amin Bapak Ibu. Ini nomor satu. Biar saudara pintar cari uang, penuhi segala keinginan anak, ada biaya ini, ikut kursus ini, pramuka, ambil lagi karate, semua ikutin. Di porsi semua ikutin. Les bahasa Inggris, kalau boleh bahasa Mandarin ini boleh saja. Kursus ini ahli IT ini, boleh saja. Tapi ingat, tanpa karakter Kristus gak ada artinya. Gak ada artinya. Ya, pemilik hidup itu Tuhan. Mari kita bangun tiap keluarga kita, tidak saja kesejahteraan secara materi, ekonomi, jangan lupa secara rohani. Amin. Ini yang Tuhan mau bangun, bukan istana kita. Kembali ke Efesus. Kalau saudara pergi ke Efesus sekarang ini, pergilah ke Efesus. Coba cari di sana gereja. Bukti surat ini hampir gak ada. Ya, kemana gereja itu yang dibangun Timotius? Terbunuh. Mau dapat puing-puingnya pun susah. Ya, saudara pergi ke Eropa, ke Belanda, mau cari gereja besar banyak, tapi kebaktian gak ada. Jadi museum, jadi bioskop, kemana? Karena tidak hidup dari pengajaran. Saudara pergi ke Jerman, gereja besar-besar, ada kebaktian? Gak ada. Kenapa? Tidak hidup dalam pengajaran. Setelah jemaat itu dilatih untuk berkat, kerja diberkati, lupa Tuhan. Ada keselamatan? Gak ada. Injil bergerak ke Asia, ke Korea Selatan, udah makmur, lupa Tuhan. Saudara, hancur tanpa Tuhan. Nomor satu kita adalah membangun keimanan kita jadi penopang. Harta berlalu, sama Tuhan gampang menghubungkan gereja. Mau bangun pun gampang, menghubungkan gampang. Itu sebabnya satu kali murid-murid Tuhan bilang, Tuhan begitu megahnya Bait Allah yang dibangun Salomo, berlapis emas, dari kejauhan kan di bukit. Yerusalem kota indah, di bukit, bangunannya berlapis emas. Waduh, kemilau. Pas jalan di situ, kau lihat bangunan itu, satu kali, satu batu, tidak ada yang berdinding, rata. Demikian bangunan-bangunan sebelumnya yang dibangun oleh Pondok Daud, Kemah Daud, mana? Yang dibangun oleh yang Raja Salomo, mana? Gak ada. Jadi yang Tuhan mau bangun adalah ini yang di dalam diri kita. Amin. Satu,
Jangan bangga dengan gereja besar, semua akan ditinggalkan kalau ini nggak ada. Jangan pikir Tuhan itu senang dengan melihat semua ornamen. Enggak ada artinya. Ini Tuhan Yesus tidak mati bagi gedung gereja. Amin. Dia mati bagi apa? Bagi ini, bait Allah, tubuh kita ini. Ya, dia mati bagi jiwa-jiwa, bukan bagi gedung. Sama dia ngapain besar kalau orangnya nggak ada yang datang beribadah, nggak ada jemaat penopang. Untuk apa? Hancur semua. Saudara, ya, hati-hati, zaman mengarah ke sana orang nggak mau gereja. Karena apa? Ya, mulai satu COVID kemarin, orang pikir nggak perlu ibadah di rumah saja. Satu kali saudara, ini pengertian beribadah ya, supaya saudara tahu arti beribadah itu. Ada 2 orang, satu rumah. Temannya hari Minggu pergi beribadah pagi. Rumahnya ibadah itu disiarkan di radio. Temannya gak pergi karena hujan waktu itu, malas dia pergi. Dia di rumah, dia putar radio. Nekot mbak. Waktu dulu biasa begitu di radio. Ya dari tempat tidur, enak khotbahnya ya. Dia dengar nyanyi khotbah, dia dengar, dia ikuti sampai tiduran. Pulang teman yang ibadah langsung, yang tadi disiarkan ibadah itu lewat radio. Woi, kau nggak ibadah? Ini ceritanya orang mahasiswa teologi ya. Katanya kita mau jadi pendeta, kau tak ibadah? Jangan lupa, aku beribadah. Nggak kuliah kok di gereja. Aku beribadah. Apa buktinya? Tadi khotbahnya ini kan ayat tadi 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 6 kan? 14 sampai 16 kan? Kau tahu kok? Uraiannya begini-begini kan? Itu aku ibadah tapi nggak ada kau. Puji-pujiannya ini kan penyembahannya. Tahu kali kau. Aku beribadah. Sumpah, mana mungkin kau jualan sampai di sini. Kau wajib mandi. Kau bilang kau beribadah, tapi kenapa pula kau tahu tuh? Iya, aku tadi dengar dari radio, ku ikuti khotbah itu semua. Puji-pujian ku nikmati. Beribadah kan? Kau tidak beribadah. Saudara jangan main-main dengan di rumah kok dengan radio, bukan di YouTube ada khotbah, bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Ibadah yang sejati itu memang kita datang khusus, apalagi berjemaat, jemaat dari Allah. Bukan itu pengertian beribadah. Sehingga pengertian yang salah itu membuat orang di rumah saja. Bagaimana mungkin kita mau beribadah subuh-subuh mandi aja nggak gosok gigi? Dengar begini sambil masak, ikut banyak enak ya. Itu ibadah. Enak betul bilang beribadah. Memang kita senang diberkati, khotbahnya bagus, tapi sambil main-main, pakai piyama, mungkin di kamar mandi, mungkin lagi BAB. Itu beribadah. Sembahyang. Beribadah yang sejati, paling sejati berjemaat datang seperti ini. Amin. Tuhan Yesus katakan rumahku disebut rumah doa. Satu-satunya gereja rumah doa. Itu sebabnya sekarang mari kita bangun keluarga kita masing-masing lebih kuat lagi. Tahun depan lebih kuat di tiap keluarga. Amin. Amin. Dorong satu rumah semua, ambil bagian pelayanan dari kecil, ambil bagian ramaikan sekolah minggu, ramaikan dari sekolah minggu, dikasih dasar-dasar pengenalan akan Tuhan. Remaja, anak-anak kita ikut aktif, pemuda aktif, udah menikah lebih aktif, jangan lebih aktif. Emangnya kita sendiri yang punya suami atau istri, orang lain juga punya, ibadah juga dia, begitu. Rajin beribadah. Karena apa? Kita adalah jemaat penopang, tiang penopang.
tiang penopang. Mari kita katakan dulu sama diri kita, aku tiang penopang. Aku tiang penopang. Ini pernyataan iman ya, bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Yang kedua dikatakan dari ayat ini ada aku dasar kebenaran. Coba sebutkan. Aku dasar kebenaran. Ya, hidup kita ini berdasarkan firman dan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memang keluarga Allah, mari kita menopang. Tahun depan jemaat lebih aktif semua beribadah, cari jiwa. Sekolah minggu makin rame, remaja makin rame, pemuda makin rame, ibu-ibu yang bergabung makin rame. Kalau jemaat penopang, kita bisa merangkul yang belum jadi penopang. Amin. Amin. Dengan cara kita ajak, kita libatkan. Di tahun depan, kalau boleh dalam menyusun juga yang mau melayani bisa lebih beragam lagi. Yang nggak muncul mulai melayani. Amin. Amin. Amin Pak Naldo. Amin. Jadi siapa penopang kan? Ya, seperti itu. Tiru kakak Rizka. Tiru. Pasti nanti Pak Naldo juga diberkati seperti kakak. Ya, yakin Pak? Amin. Ya. Mari kita bangkit dulu. Kita pandang Tuhan, Bapa kita yang baik itu, yang membangun keluarga kita semua. Dan semua kita mau jadi penopang, semua anak-anak kita jadi penopang. Karena kita adalah jemaat dari Allah ini. Memandang wajahmu, rasakan kasih. Kita rasakan tiap hari berkat Tuhan. Kita bersyukur bisa lewati hari ini, bisa lewati minggu ini, bisa lewati bulan terakhir ini 2002 karena kasih Tuhan. Sebab Bapa kita itu sungguh baik.
kerajaan Allah. Sebab kita jemaat daripada Allah yang hidup. Dia telah mati bagi kita, kita harus hargai. Kita hargai. Dia telah memelihara kita, kita hargai. Dia memberi kekuatan. Seperti pujian kaum pria tadi, kaum bapak. Bukan karena kekuatan bisa menjalani hidup. Bukan karena kepintaran kita bisa bekerja. Saudara, mari kita ingat semua kebaikan Bapa di surga. Jangan katakan, Tuhan, selama tahun 2022 penuh masalah. Tidak, saudara. Mari bersyukur kepada Bapa. Bersyukur, saat kita bersyukur 2023 Allah beri kepercayaan lebih lagi. Sebab kita mensyukuri, semakin kita menjadi penopang, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan refnya saja. Mari ingatkan keluarga kita, anakku jadi penopang, anakku, menantuku jadi penopang. Jangan hanya berpikir tentang kebutuhan jasmani, hanya sementara itu. Bapakku yang baik, sangat cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Terima kasih Kristus. Opung Benboru tampil ke depan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata